Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Berliana Ahmad dengan NIM J3A118039 dari kelas A Praktikum 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang sejarah editing film dan video yang dimulai sejak tahun 1800-an. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang sejarah editing film dan video, apakah teman-teman tahu apa itu editing? Editing adalah proses menggerakkan atau merubah rekaman gambar menjadi rekaman yang baru yang enak untuk dilihat. Sedangkan secara umum pengeditan adalah suatu proses yang berkaitan dengan pasca produksi seperti titling, color correction, sound mixing, dan banyak lagi lainnya. Tujuan dari dilakukannya pengeditan itu diantara lain ada 5. Yang pertama yaitu arrange atau menyusun, yang kedua yaitu trimming atau memotong, yang ketiga yaitu combine atau menggabungkan, yang keempat yaitu correction atau membetulkan, dan yang terakhir yaitu construction atau membangun. Nah, sekarang teman-teman lebih tahu kan apa itu editing dan tujuannya? Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah editing film dan video yang dimulai sejak tahun 1800-an. Sejarah awal editing muncul setelah pemutaran film bisu pada tanggal 28 Desember 1895. Dari Lumière bersaudara yang bernama Louis Jean Lumière dan Auguste Marie Louis Lumière. Film ini menggunakan layar hitam putih yang dimana belum ada suara di dalam filmnya. Film ini diputar untuk pertama kalinya di sebuah biliar tua yang berada di bawah tanah di kota Paris yang pada saat ini dikenal dengan bioskop pertama di dunia dan dikenal dengan nama Grand Café. Film ini sendiri dibuat dengan teknik one shot dan posisi kamera yang statis. Teknik one shot sendiri yaitu teknik pengambilan gambar dalam film yang hanya dilakukan satu kali, yang dimana panjang durasinya real time atau tidak adanya proses editing di dalam film tersebut. Contoh selanjutnya yaitu film yang berjudul Water on Water yang masih diputar pada tahun 1895. Film ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang sedang menjaili temannya yang sedang menyiram bunga. Film ini masih sama seperti film sebelumnya, yaitu menggunakan layar hitam putih. Namun, sudah ada musik pendukung di dalam filmnya. Nah, ketika dalam era film bisu ini sendiri, teknik editing dinilai begitu sangat penting. Dikarenakan seorang sineas harus bisa bercerita hanya dengan menggunakan gambar saja. Lalu beberapa sineas kemudian melakukan beberapa eksperimen dengan mencoba menyusun beberapa shoot sambil mempelajari seberapa jauh sih gambar dapat disusun dengan sedemikian rupa sehingga mampu menimbulkan emosi dan membentuk pendapat dan persepsi seseorang ketika menontonnya. Selanjutnya pada tahun 1990-an, Edwin S. Porter melakukan eksperimen dengan mencoba menggabungkan rekaman dokumentasi mengenai aksi petugas pemadam kebakaran yang sedang mematikan api pada saat peristiwa kebakaran. Dengan membuat rekaman baru yang berdasarkan imajinasinya tentang seorang ibu yang sedang panik karena anaknya tertinggal di dalam rumah, yang kemudian diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran. Di film ini yang berjudul The Life on America Fireman, kedua susunan fakta dan fiksi itu disusun dengan sangat menarik. Dia berhasil membuat terobosan baru di dalam teori editing, yaitu teknik parallel editing. Metode Porter ini kemudian dilanjutkan oleh seorang sineas yang bernama Dewey Griffith, yang mengembangkan teknik parallel editing untuk menambah ketegangan adegan dan aksi di dalam filmnya, yang menjadi sebuah teori baru yaitu penekanan dramatik. Ia mampu menyatukan beberapa tipe variasi shoot seperti long shoot, medium shoot, close up, cutaway, dan tracking shoot.
sebagai materi untuk melakukan teknik editing yang dianggap sebagai konstruksi dramatik. Di era 1920-an, teknik editing mencapai puncaknya melalui uji coba editing yang dilakukan para sineas Rusia. Salah satunya adalah Pudovkin. Dengan lebih menekankan pada konstruksi editing, ia bahkan menganggap aspek editing adalah unsur dasar pembentukan dari sebuah sinema. Eksperimen Pudovkin dapat dilihat dari film Mother pada tahun 1926. Dari metode ini didapat pemahaman bahwa editor mampu merubah urutan shoot sesuai dengan keinginannya. Dan hal ini berpengaruh dalam makna pesan yang akan disampaikan. Era berikutnya adalah sineas Rusia lainnya, yakni Sergei Eisenstein yang juga sangat terpengaruh dengan teori editing Griffith dan teori dialek critical filshood. Dari gabungan dua ilmu ini, ia mampu membangun teori editing dengan membaginya ke dalam 5 komponen. 5 komponen itu adalah metric montex, rintik montex, tonal montex, overall tonal montex, dan intellectual montex. Semua teori ini tertuang di dalam karya-karyanya seperti film Strike 1925, The Battleship Potemkin pada tahun 1925, dan film Oktober 1928. Tentu saja selain Eisenstein, ada sineas lain yang melakukan eksperimen penyuntingan gambar yang bermaksud untuk membangun teknik kreatif dalam editing. Seperti Dziga Vertov dengan teori percobaan dari suatu kenyataan sesungguhnya. Selanjutnya Alexander Tov, Jean Clone dengan teori editing, penggabungan visual atau editing by visual association, serta Louis Bourtituel dengan teori diskontinuitas visual. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.